ini membutuhkan kabel 2 kehubungan ke ground ya. Groundnya ikut ini, ikut colokan rokok ini ya. Ini kan ground ini ya. Nah, ini nanti diperhatikan di situ ya. Nah, ini nanti saya bakar pakai korek. Sebenarnya normal, cuma ini melakukan percobaan. Ya, saya bakar dulu ya. Ya. Saya pukul. Ya, diperhatikan jarumnya. Langsung naik ini ya. Ya, ini sama apa? Termostat ya. Jadi termostat ini temperatur switch saya copot untuk melakukan percobaan. Ini sebenarnya video lama ini. Ini saya isi suara ya. Oh ya. Assalamualaikum. Ini begini, ini video ini sebenarnya ini waktu saya bongkar pasang setel timing gear, klep dan lain-lain. Tapi ini saya sudah lupa ya, ini apa nyetel klepnya sudah selesai apa belum, saya sudah lupa ya video ini urutannya. Tapi ini pokoknya mau saya gabungkan ke video perbaikan. Saya taruh di situ, playlistnya saya campur di situ. Jadi sampean kalau ngelihat video silakan ditonton. Ya inilah. Ini switch temperatur atau temperatur switch ya. Ini cantolannya yang menuju ke kemudi. Bisa ya, ini membutuhkan kabel 2. Kabel 2 yang satu ini dihubungkan ke ini, ke cantolannya ya, soketnya ya. Nah, ke sini ya. Jadi ini supaya ini kan memperbaiki sendirian ya, supaya bisa nanti dilihat di speedometer. Pokoknya saya namakan di speedometer ya. Pokoknya kan apa di jarumnya itu loh ya. Nah, namanya bukan orang bengkel ini, pokoknya bisa memperbaiki tapi nama-namanya kurang tahu ya. Ini ya kabelnya saya laler ke sini ya. Saya lalar ke sini, kemudian saya masuk. Ini sebenarnya cukup kabel 2, berhubung kabelnya nggak cukup, saya sambung. Jadi bukan 2 lagi, jadi kabelnya 3. Ya ini bikin kabel kabel sama capit buaya ini serbaguna ya. Kalau sampean sudah ngelihat video-video saya itu gunanya banyak ini ya. Ya ini nanti saya hubungkan ke ground. Kehubungan ke ground ya, groundnya ikut colokan rokok ini ya, ini kan ground ini ya. Nah, ini namanya eksperimen, tapi kira-kira kalau ada gangguan temperaturnya nggak normal ya, ini saya cantolkan sini dulu ya, temperaturnya nggak normal, ini saya kan belum mengalami ya, ini hanya percobaan ya. Kira-kira kalau ya ini nanti diperhatikan di situ ya. Nanti kalau saya hubungkan itu kan belum bergerak sama sekali ya jarumnya ya. Jarum temperatur ya. Nah, ini nanti saya bakar pakai korek untuk mengganti panasnya air itu. Ini sebenarnya normal, cuma ini melakukan percobaan. Kalau memang bermanfaat ya silakan dipakai. Kalau memang salah ya jangan dipakai ya. Tolong saya dibenarkan. Soalnya ini eksperimen, saya bukan orang bengkel. Ini saya hanya berbagi pengalaman. Ya. Ini jadi langsung sekilas saya mikir ini ngeceknya seperti ini. Ya. Nah ini kan ibaratnya kan ini di depan sana di depan sana itu nyantol ya, ini kabelnya cantolannya. Kemudian ini waktu dipasang kan nempel body. Sebenarnya di sini bisa, tapi daripada nanti nggak nyambung. Nah ini loh, nah, contohnya ya. Nah kalau ditempelkan ground langsung, ya seandainya switch temperatur itu rusak, kira-kira saya belum pernah mengalami ya. Kira-kira kalau soalnya ya saya bakar dulu ya. Ya. Saya pukul, lihat diperhatikan jarumnya lah, langsung naik ini ya. Ya, panas langsung naik. Cara kerjanya seperti itu. Jadi di sini sama-sama belajar ya. Saya berulang-ulang kali, saya bukan guru tapi menyampaikan saya bukan guru, tapi di sini belajar bareng. Kalau saya nggak benar ya tolong dibenarkan ya. Terima kasih ya. Silakan membenarkannya di kolom komentar ya, silakan komentar ya kalau saya nggak benar. Tapi menurut pemikiran saya ini ya benar, ini ngeceknya ya seperti ini ya.
Ngeceknya seperti ini. Jadi ini ya fungsinya ya. Jadi kira-kira menurut saya ini masih panas ya. Nanti kalau panasnya hilang itu turun dengan sendirinya. Jadi menurut saya begini, switch temperatur ini cara kerjanya sepertinya ini sebenarnya kayaknya bukan switch. Ini mirip apa? Mirip potensio ya. Mirip tahanan resistan ya. Ya juga mirip itu pelampung ya. Jadi cuma ini gini. Ini jadi ini kalau ya ini sama apa? Termostat ya. Jadi termostat ini untuk suhu mesin supaya suhu kerja mesin itu supaya apa? Sesuai dengan suhu kerja mesin printer ini, jadi sesuai ukurannya. Dan ini untuk sensornya, untuk supaya kita itu bisa switch temperaturnya ini supaya kita ini kuncinya ya. Kuncinya ini saya terus terang saya ini nggak hafal sama nomor-nomor kunci terus terang. Jadi saya kalau memperbaiki ini ya, itu saya pakai kira-kira ini kuncinya segini, tapi saya nggak hafal. Ya saya kira juga saya nggak perlu amat menghafalkan kunci ya, karena saya tidak bekerja di bengkel. Cukup tahu saya sendiri aja ya. Silakan kalau sampai mengikuti cara saya, silakan. Kalau hafal nomornya kunci ya lebih baik. Tapi saya nggak seberapa mau menghafalkan kunci. Yang penting itu saya hafal ukurannya. Kadang-kadang ya keliru juga, tapi sering cocoknya. Jadi saya lihat kira-kira ini kuncinya segini ya, saya ambilkan kunci segini ya. Ya ini masih nyantol ya. Jadi seperti itu tadi ya. Jadi switch temperatur ini kayaknya cara kerjanya ini ya. Ya seperti resistan, tahanan. Jadi kalau kena panas itu tahanannya berkurang. Sehingga kabel itu tahanannya berkurang. Jadi mengalirnya listrik itu makin loss gitu loh. Nah ini saya kan belum tahu switch temperatur itu kalau rusak itu kayak apa lah. Berhubung saya ini ya sedikit banyak suka elektronik ya. Kemungkinan biasanya elektronik itu kalau rusak komponen elektronik itu biasanya itu seperti transistor itu ya, kadang-kadang kalau rusak itu kadang-kadang itu malah putus, tapi kadang-kadang itu malah konslet, malah nyambung. Jadi ini ya kemungkinan ini kalau rusak kemungkinan ya tolong nggak yang lebih pengalaman saya dijelaskan ya. Dijelaskan maksudnya kalau rusak itu kayak apa. Jadi kemungkinan kalau rusak itu dari jarum temperatur itu kalau kita mengemudi ya, waktu menghidupkan mesin atau mengemudi. Jadi kemungkinan kalau jarum temperatur itu nggak bisa naik atau langsung naik ngentok, kalau ada peristiwa seperti itu kemungkinan ya kalau nggak bisa naik sama sekali jarum temperatur, kemungkinan switch temperaturnya ini yang rusak. Kalau ada naiknya nggak normal ya, kemungkinan switch temperaturnya ini. Tapi kalau tidak naik sama sekali maksudnya tidak naik sama sekali atau kadang naik kadang enggak sama sekali ya. Kalau kadang naik kadang enggak sama sekali, kemungkinan itu soket-soket atau kabelnya itu putus nyambung. Tapi kalau naik tapi enggak normal, itu saya yakin yang rusak ini switch temperaturnya. Ya, ini sebenarnya ya ini video ini kan sudah saya upload ya, video yang apa termostat ini ya sudah saya upload, silakan cari di playlist ya. Sudah saya upload. Jadi ini sebenarnya video ini terbalik saya nguploadnya. Kayaknya duluan ini videonya. Berhubung videonya saya ini kan banyak ya, memperbaiki ini kalau nyantai bisa 1 minggu ya, nyantai mobilnya sendiri ya, waktu nganggur ini memperbaiki ini. Sebenarnya kalau sampean lihat videonya sampean tahu mobil saya nggak apa-apa, lalu saya bongkari ya, hitung-hitung saya ngecek dalamnya sama supaya tidak lupa waktu saya memperbaiki dan nyetelnya, perbaikan setting, dan juga mungkin bisa berguna bagi kita semua.
Ya seperti ini cara saya memperbaiki. Saya ya belajar-belajar dari internet atau waktu memperbaiki mobil itu saya lihat ya, saya perhatikan. Ya kadang-kadang ya saya nanya, nah, akhirnya saya coba sendiri. Ya, menurut saya kalau nggak berani mencoba itu nggak tahu. Meskipun punya teori tapi nggak pernah melakukan itu nggak tahu. Lah kalau kita hobi memperbaiki itu kadang-kadang itu langsung tahunya waktu memperbaiki langsung ngerti kok. Nah ini cantolannya tadi ya seperti ini cara kerjanya ya. Jadi tadi kabelnya itu ya seperti ini maksudnya itu nyambung begini cuma kita bisa melihat dari dashboard sana.